Assalamualaikum. Cek, ada suaranya nggak ya? Halo, Assalamualaikum. Tes, tes, ada suaranya nggak ya? Assalamualaikum. Jadi, tadi ada kendala, mohon maaf. Ada kendala dari admin bahwa lupa IG passwordnya Hijrah Brother. Jadi mohon maaf jadi agak telat. Terus juga kita tukeran ini IG gitu. Ya mudah-mudahan tidak mengurangi acara kita hari ini, tidak mengurangi juga penyampaian kita, dan juga bisa kawan-kawan bisa menikmati kajian sebelum berbuka. Nah, insya Allah saya namanya Kang Dauf Anwar. Nah, insya Allah nanti kita akan menunggu daripada Bro Aryan, insya Allah. Jadi kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada kita semua. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan walafiat, karena dalam kondisi COVID-19 ini semua serba terbatas, sampai-sampai kita kajian lewat live Instagram ya. Dan mudah-mudahan juga ini akan cepat berlalu dan Allah memberikan hikmah kepada kita semua. Dengan keadaan seperti ini kita bisa terus beraktivitas dan produktif dan juga berdakwah gitu ya. Nah, insya Allah hari ini kita berbincang-bincang bersama Bro Aryan dengan memakai akun Dauf Anwar. Jadi kita tukeran karena tadi password IG-nya Hijrah Brother itu lupa gitu. Jadi mudah-mudahan Bang Aryan bisa bergabung sebentar. Mana ini dia? Mana dia? Waalaikumsalam kawan-kawan. Lagi menunggu berbuka. Ini ngapain nih? Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam. teman-teman. Gimana, masuk nggak? Suaranya masuk nggak? Masuk. Masuk ya? Halo? Ya. Nah, alhamdulillah Iya, hari ini kita masuk, sudah masuk. kedatangan tamu spesial, bukan tamu sih. Sahabat yang spesial, ya. Insya Allah hari ini kita Alhamdulillah kalau spesial. iya dong. Ingin membahas mengenai iman enggan bersama kita. Why? Nah, insya Allah kita akan bicara-bicara mengenai tentang itu, dan juga mudah-mudahan kawan-kawan tidak kabur dari live ini. Kita kajian terus bareng-bareng, kita belajar sama-sama, dan mudah-mudahan juga dapat faedahnya dari kita ya. Kalau nggak ada faedahnya ya udah jadi dengerin. Nah, sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu dari latar belakang masing-masing. Pertama dari saya dulu. Nama saya Dauf Anwar. Alhamdulillah sekarang lagi usaha, cuman memang karena kondisi ini lagi terbatas, jadi kita harus kreatif gitu. Jadi apapun kemarin itu kita biasa jahit atau sablon gitu ya di usaha kami itu, cuman agak terbatas dan pemasukan juga jadi terbatas, tapi mudah-mudahan juga tidak mengurangi kreativitas kita.
Nah, alhamdulillah itu latar belakang saya, dan juga saya sudah alhamdulillah sudah punya istri. Alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan juga bisa diikutin dengan kawan-kawan yang lain yang masih jomblo visabilillah. Nah, Ini nggak alhamdulillah. perlu bahas status sosial Oh, kan? nggak usah. Ya, setelah ini kita perkenalkan dulu dengan Bung Aryan Zikri. Silakan Bung Aryan, diperkenalkan latar belakang, kode dan macamnya. Silakan. Oke. Well, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. يقول الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وقال أيضا في الحديث الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأرقام. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik diantaranya nikmat iman, Islam, kesehatan, jasmani dan rohani, sehingga kita dapat bersama bersilaturahmi walaupun melalui sosial media. Salawat beriring salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita, baginda alam kita, suri tauladan kita, penghulu agama kita, Habibana ya Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Berkat beliaulah kita dapat merasakan dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit bercerita untuk pertamanya terkait dengan latar belakang saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aryan Zikri, biasa dipanggil Rian, dan beda tempat beda panggilan biasanya. Ada Mr. Bulog, ada Rian Twing, dan lain-lain. Mr. Bulog tuh apa, Mas? Nah, jadi kalau nama panggilan, lain tempat, lain nama. Jadi panggil Rian saja, supaya orang jadi tahu semua. Oke, untuk status sosial masih single, dan ya doakan mudah-mudahan segera menyusul seperti Kang Dauf. Amin. Saat ini saya sedang aktif bekerja di salah satu perusahaan swasta yang sempat disinggung unicorn, dan alhamdulillah masih sampai saat ini masih bekerja. Oke, mungkin untuk latar belakang saya cukup. Kemungkinan kita langsung masuk ke materi saja, dikarenakan dikhawatirkan terjadinya kendala terkait dengan sistem atau waktu ya, karena kita belajar dari story yang sebelumnya bahwa manajemen waktu dan sistemnya nggak bisa ditebak, sehingga dikhawatirkan materinya terputus-putus sehingga penyampaiannya dan diterima oleh para audiensnya juga terpotong-potong seperti itu. Jadi kita langsung saja mungkin Kang Dauf ya. Ya, boleh. Baik, dari kawan-kawan semua mudah-mudahan bisa mendengarkan kita semua lagi berbicara atau ngobrol-ngobrol mengenai iman dan bersama kita. Kenapa? Nah, alhamdulillah hari ini ada Bung Aryan yang insya Allah akan menyampaikan pembahasan yang menarik, dan juga bagaimana sih faktor-faktor yang bisa menurunkan iman kita atau faktor-faktor yang bisa meningkatkan iman kita. Banyak faktor dan juga banyak yang bisa membuat kita itu lusuh dan lemah terhadap aktivitas amalan-amalan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau aktivitas yang membuat kita itu runtuh ya. Apalagi sekarang sudah detik-detiknya
selesai bulan puasa ya, bentar lagi kita berfitri, kita harusnya merasa apa ya, sedih tapi juga harus bersyukur juga, dan mudah-mudahan juga nanti ke depan dan tahun depan kita bisa mengikuti bulan puasa lagi atau bertemu dengan bulan puasa berikutnya. Agar apa? Agar bisa meningkatkan dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan Bung Rian untuk apa sih dengan judul kita kan iman dan bersama kita. Kenapa? Oke, terima kasih untuk Kang Dauf atas openingnya. Baik teman-teman sekalian, teman-teman Hijrah Brother dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan saya untuk berbagi, bukan berniatan untuk menggurui, melainkan apabila nanti ada kata-kata yang salah ataupun ada materi-materi yang terlupakan, mohon dilengkapi seperti itu, karena kita juga masih tahap belajar ya. Jadi ya karena dalam bulan Ramadan selalu untuk pahala-pahala kita selalu dilipat gandakan, maka kita selalu menjadi orang-orang yang fastabiqul khairat gitu, berlomba-lomba dalam kebaikan walaupun hanya satu ayat yang disampaikan seperti itu. Oke, teman-teman sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas terkait dengan iman enggan bersama kita. Why gitu. Why itu sama halnya kenapa gitu ya. Tapi biar agak keren dikit lah. Oke, kenapa iman itu enggan bersama kita? Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita memasuki kepada pokok materi ataupun contoh-contohnya, melainkan kita terlebih dahulu mengenal definisi daripada iman itu sendiri. Iman dalam Al-Quran dijelaskan la yuzkarul imanu illa bini'mal yaqin bila syakin. Artinya tidak disebutkan iman di dalam Al-Quran kecuali mengandung arti keyakinan tanpa ragu. Artinya keyakinan itu muncul dari diri seseorang, dari hati seseorang, yang keyakinan tersebut harus dijalankan apa yang ia yakini. Jadi sangat tidak relevan apabila kita meyakini sesuatu benar adanya tapi kita tidak menjalankan keyakinan tersebut, seperti itu. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Jadi iman itu harus yakini di dalam hati. Kemudian wa qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan, dan wa amalun bil arqam, artinya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi iman tidak hanya diucapkan begitu saja. Mungkin untuk mengucapkan sangat sederhana dan mudah bagi seseorang, tapi untuk menjalankannya itu sangat melalui tantangan-tantangan yang sangat luar biasa, seperti itu. Artinya iman ini harus terus ditingkatkan, harus terus kita pupuk dan kita jaga supaya terus meningkat ya. Karena pada dasarnya supaya iman kita selalu meningkat, tentunya kita harus memiliki sebuah konsistensi dalam beribadah. Beribadah apapun, ibadah makbah atau khair makbah. Jadi semuanya harus memiliki konsistensi supaya iman kita terus meningkat. Dan yang kedua, harus meninggalkan maksiat. Maksiat dalam hal apapun. Jadi apabila dua komponen ini sudah kita lakukan, insya Allah iman kita selalu kuat. Dan ditambah lagi elemen-elemen yang lain. Misalkan dari lingkungan, dari keluarga, dari motivasi-motivasi pribadi, seperti itu dan lainnya. Jadi kita tidak hanya mengenal, memang sebelumnya kita dari sekolah, dari SD, SMP sampai saat ini pun kita mengetahui daripada iman itu sendiri. Iman mungkin percaya, kemudian rukun imannya ada 6. 1, iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitab Allah, nabi dan rasul, hari akhir, dan qada dan qadar. Semua itu mungkin kita hafal dan kita tahu. Tapi apakah implementasinya sama atau tidak dengan apa yang kita ketahui, seperti itu. Nah, kemudian penyebab-penyebab daripada iman ini sendiri enggan.
Jadi begini, saya analogikan seperti ini. Iman itu tidak mau dengan kita, sama halnya misalkan saya tidak mau dengan seseorang. Tentu saya memiliki penilaian-penilaian tersendiri tentunya. Mungkin saya tidak mau berteman dengan seseorang tersebut karena ia seorang yang melawan dengan orang tua, seorang yang pezina, pemabok, sering minum khamr dan sebagainya. Sehingga barometer-barometer ini yang tidak bisa membuat saya harus berteman dengannya seperti itu. Nah, namun seharusnya teman saya yang tidak saya temani ini harusnya berpikir seperti itu. Ini orang lain tidak mau atau enggan berteman dengan saya, kenapa? Why gitu kan? Apakah ada kesalahan dari saya? Apakah ada tingkah yang kurang baik dari saya? Jadi artinya harus introspeksi diri. Nah, begitupun dengan iman. Iman itu tidak mau karena apa? Kita selaku umat manusia yang diciptakan makhluk paling sempurna juga harus menganalisa hal tersebut. Apakah ini problemnya dari diri kita pribadi atau dari eksternal seperti itu. Nah, diantaranya iman enggan bersama kita itu penyebabnya satu, tidak percaya adanya Tuhan. Jadi biasa kita sebut di sini teis atau ateis. Jadi ini iman benar-benar enggan bersama kita. Bukan kita yang enggan bersama iman, tapi imannya sendiri yang nggak mau seperti itu. Kedua, juga syirik. Syirik itu menghilangkan iman. Artinya jangan salah, kita mempercayai selain Allah, ternyata kita sudah murtad. Dan itu sebetulnya iman yang pergi dari kita. Bukan kita yang enggan bersama iman, tapi iman yang enggan bersama kita. Dan ketiga mungkin batalnya syahadat seseorang. Nah, ini yang sering terjadi secara tidak langsung dalam kehidupan kita. Saya sempat mempelajari ya di kitab Sulmul Taufik, ada beberapa hal yang bisa membatalkan iman seseorang. Di antaranya kita mengatakan kafir kepada orang yang seagama dengan kita. Itu termasuk membatalkan iman kita. Dan dosa-dosa yang lain seperti itu. Artinya jangan merasa kita sudah bersyahadat, sudah masuk Islam dari lahir, lantas kita tidak memikirkan hal tersebut. Sebetulnya iman bisa saja pergi dari kita dengan dengan dalih hal-hal tersebut seperti itu. Dan nanti insya Allah bisa dikaji lebih dalam lagi hal-hal apa saja yang dapat membatalkan iman ya, dapat membatalkan syahadat maksudnya. Ya insya Allah di teman-teman Hijrah Brother ada ada grup ya yang membahas terkait dengan fikih ini ya. Dan insya Allah teman-teman Hijrah Brother bisa memfasilitasi itu semua. Ya, kami sarankan untuk bergabung. Kemudian bagi orang-orang Muslim yang merasa sudah beriman juga jangan salah. Di sini ada dosa-dosa yang menghilangkan iman. Jadi suatu hari Abu Al-Qasim bertanya kepada seorang hakim di daerah Samarkand. Abu Al-Qasim ini bertanya, apakah ada dosa yang bisa menghilangkan iman seseorang? Lantaran hakim ini menjawab, tentu ada. Di antaranya ada 3 yang disebutkan oleh hakim tersebut. Yang pertama, orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, itu artinya orang yang tidak bersyukur. Ini mungkin satu kalimat yang sederhana, tapi apabila didefinisikan dan dijabarkan secara luas, ini sangat memiliki makna yang sangat berarti. Ya mungkin dalam hal-hal kecil pun bisa membatalkan daripada rasa syukur kita seperti itu. Tidak hanya identik dengan materi saja, melainkan karena ini sebuah perasaan, jadi mungkin bisa saja tergelincir seperti itu. Lantaran kedua, yang dikhawatirkan adalah bila mana keimanannya hilang dari dirinya.
Jadi dia khawatir gitu ya. Dia tidak khawatir terkait dengan kehilangan iman dari dirinya. Itu dapat juga untuk menghilangkan imannya. Jadi kita tentu harus menyadari betul dan mengkhawatiri iman tersebut hilang dari kita seperti itu. Dan terakhir ketiga yaitu menganiaya sesama muslim. Nah, ini sering terjadi tanpa kita sadari teman-teman sekalian, bahwa menganiaya secara muslim ini dapat didefinisikan menjadi dua kategori. Pertama, menganiaya secara langsung dan menganiaya secara tidak langsung. Oke, menganiaya secara langsung mungkin kita dapat merasakan ya, mungkin dapat berkomunikasi secara langsung, dapat menzolimi secara langsung seperti itu, baik face to face ataupun melalui hal-hal yang lain ya, melalui media-media yang lain. Itu artinya secara langsung. Namun ada lagi yang tidak secara langsung, teman-teman. Yang tidak secara langsung dapat kita perhatikan di sekeliling kita, tentunya apalagi di akhir-akhir ini sering terjadi diskriminasi ulama, kemudian diskriminasi simbol-simbol Islam, dan lain-lain sebagainya. Tentu itu juga menunjukkan bahwa penganiayaan kepada orang muslim seperti itu. Ya tentu perihal dengan case tersebut banyaklah di akhir-akhir ini sering kita temukan seperti itu kan. Ya terkait dengan penganiayaan ulama, menzalimi simbol-simbol Islam dan sebagainya. Hal itu mungkin sepele bagi kita, tapi sebetulnya ini termasuk daripada hal-hal yang atau dosa-dosa yang dapat menghilangkan iman kepada kita sendiri, seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa iman ini harus benar-benar dipercayai, diucapkan, kemudian dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita menjalankan apa yang kita percayai, seperti itu kurang lebihnya. Mungkin sebagai gambarannya seperti itu, Kang Dauf. Mungkin Kang Dauf sendiri bisa menambahkan hal-hal tersebut. Baik. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Bung Aryan. Ini sangat bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan itu bisa memberikan kita tambahan agar kita tuh bisa bergerak untuk melakukan aktivitas, beramal dan juga tidak sembarangan untuk melakukan tembak setan yang akan kita lakukan, yang artinya itu bisa menurunkan atau iman itu enggan bersama kita. Nah tadi sudah disinggung bahwa beberapa faktor yang memang bisa membatalkan keimanan dan juga bisa menurunkan keimanan tadi. Itu pertama salah satunya adalah pertemanan. Jadi kalau mau ngomong temen nih, berarti kan kita sebenarnya bisa milih-milih gitu ya, milih-milih teman gitu ya. Artinya kalau dalam Quran itu Allah mengatakan bahwa falahamaha fujurha wa taqwaha. Jadi Allah mengilhamkan dua jalan, yaitu jalan keburukan atau jalan ketakwaan. Jadi kita bisa memilih di sini. Apakah kita ingin melakukan kebaikan dalam untuk merangkai kita menjadi orang-orang bertakwa, atau melakukan pilihan-pilihan yang buruk. Agar kekhawatiran atau keimanan kita itu turun dan bahkan bisa batal menjadi seorang muslim. Nah tadi yang sudah dibahas oleh Kang Aryan. Nah ini Allah menghilangkan kita ini dua jalan tadi. Mudah-mudahan tadi itu memberikan kita jalan gitu ya, dibuka oleh Bung Aryan tadi bahwa jalan itulah yang harus ditempuh oleh kita, betul ya Bung Aryan? Nah mudah-mudahan dengan tempuh atau jalan-jalan itu bisa memberikan kita efek yang sangat luar biasa gitu ya kan, dengan pertemanan yang soleh. Rasul mengatakan bahwa kita itu tergantung agama teman kita, maka lihatlah dengan siapa kita berteman gitu ya. Nah ini juga sangat berpengaruh buat kita ya. Kalau misalnya kita ingin menjadi orang bertakwa atau pribadi orang bertakwa, maka seharusnya kita berkumpul sama orang soleh gitu. Nah, tadi kan Bung Aren menyinggung bahwa pertemanan itu penting. Nah, maka pertemananlah dengan orang-orang soleh gitu. Jadi agar kita bertahan untuk melakukan kebaikan di setiap harinya. Bahkan tidak hanya
teman gitu ya, tapi lingkungan dari keluarga juga. Kalau kita misalkan hijrah gini ya, hijrah lah bahasanya. Tapi ada keluarga kita yang kurang mendukung. Biasanya ada itu, meskipun secara tidak langsung ya, keluarga kita itu biasanya ya udahlah, kamu udah hijrah, udah baik, alhamdulillah gitu. Tapi ada juga yang kaget gitu ketika misalkan contoh ada seorang muslimah yang tiba-tiba pakai hijab gitu, kerudung, kan artinya dia kan menambah iman dia gitu kan, menambah keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan-amalan itu. Amalnya apa? Dia berhijab, tiba-tiba keluarganya kaget gitu kan, kenapa kok bisa dengan hijab panjang gitu, kerudung panjang, nanti apa ikut-ikutan pengajian radikal atau apa gitu kan, bahasa-bahasa apa. Nah ini dukungan keluarga juga sangat penting. Jadi faktor eksternal juga penting, yaitu keluarga, teman. Jadi jangan sampai ketika kita hijrah itu di lingkungan yang kurang mendukung. Nah mudah-mudahan tapi dengan apa tadi orang tua atau keluarga kita yang kurang mendukung, kita bisa mendakwahkan secara perlahan-lahan gitu Bung Arya, menunjukkan ketaatan kita kepada orang tua, menunjukkan akhlak kita kepada orang-orang sekitar kita, bahwa sebenarnya Islam tuh indah gitu. Maka akhlak kita juga harus disempurnakan. Jadi kalau ibarat, mungkin ini ahlinya adalah Bung Aryan ya, karena Bung Aryan ini adalah seorang bukan ahli, masih jauh. manajemen. Jadi ada bahasan gini. Kalau orang jualan itu ya kan perlu strategi marketing ya kan. Iya, Ya betul. kan? Pasti dia punya janji-janji manis lah. Gitu kan? Iya, benar-benar. Tapi juga perlu yang namanya bukti, proof. Ya nggak? Jadi orang tuh akan terloyal atau setia dengan dagangan kita, dengan produk-produk kita tuh pasti dengan bukti. Kalau misalkan kita tergiur dengan janji manis kita itu ya, ketika kita jualan gitu ya, kita dakwah, bahasa kita dakwah, akhlak kita baik. Tapi kita nggak punya bukti bahwa kita itu benar-benar akhlak kita baik, bahkan kita apa namanya menghujat gitu, mudah menghujat segala macam. Sama kayak produk tadi, kalau produk itu tidak bisa membuktikan ya dengan janjinya tadi, ya bisa-bisa ya keluar lagi gitu, nggak mau beli lagi produk itu gitu kan, nggak percaya karena apa tadi, janji apa namanya, promise itu penting atau kata-kata itu bagus, kita berdakwah itu baik, tapi bukti itu perlu ya nggak Mas? Ya, sangat nyambung sekali ya, karena yang membuat analogi ini seorang bisnisman. Artinya dia lebih mengetahui terkait dengan materi-materi tersebut seperti itu. Namun perlu teman-teman sekalian, sebelumnya kita sapa dulu. Ini ada Kang Sadam ya, 36. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Sadam dari mana nih Jadi Sadam? teman-teman yang lain juga skip sama saya atau enggak nih? Coba ya. Oke, sambil kita nunggu teman-teman yang lain pada hadir, ya, mudah-mudahan nanti melalui Instagram Hijab Brother ini menjadi sebagai wasilah daripada penyambung informasi-informasi baru ya. Nanti kan bisa ini disimpan gitu kan. Oke, menyambung perihal dengan apa yang dibahas oleh Kang Daud tadi, memang betul bahwa setelah seseorang hijrah tentunya harus ada elemen-elemen pendukung di mana supaya hijrah tersebut bisa kontinu seperti itu, bisa terus menerus, karena memang iman ini selalu mudah kontroversi oleh hal-hal yang lain seperti itu, apalagi dengan sendiri. Jadi iman mungkin di keramaian mungkin kita bisa menunjukkan keimanan kita, tapi dengan sendiri, dengan tanpa seseorang pun yang melihat, kita sering terlalaikan seperti itu. Dan ini menjadikan sebuah tantangan. Tentu di saat sendiri mungkin ilmu yang menemani, rasa takut kepada Allah, rasa takut bahwa saat itu Allah lah yang mengawas sekalipun orang lain tidak mengetahui seperti itu. Baik, terkait dengan istiqomah tadi, memang betul bahwasanya lingkungan menjadi pokok nomor satu untuk sebagai indikator daripada keistiqomahan tersebut seperti itu. Karena teman yang baik itu akan merubah kehidupan kita. Begitupun sebaliknya, teman yang buruk atau lingkungan yang buruk juga akan mampu mengubah kehidupan kita, bahkan masuk dalam merubah karakter kita seperti itu. Jadi seseorang bila mana dia istiqomah mendekati orang-orang baik, itu kan orang-orang saleh, insya Allah
kebaikannya itu terus-menerus dilakukan dan eh, menjadi terpola. Setelah terpola, hal tersebut akan menjadi karakter. Jadi karakter inilah yang akan membentuk kepribadiannya baik atau buruk. Nah, dia mau di kondisi apapun, kalau sudah menjadi sebuah karakter, dia akan menjadi sebuah pribadi yang baik seperti itu. Makanya pentingnya dari lingkungan, keluarga, dan sebagainya. Dan mungkin tantangan bagi seseorang remaja saat ini ya, yaitu eh, karena semakin cepat dia berhijrah, namun keluarga dan orang tuanya ini selalu apa ya, menjadi tantangan bagi dia ya. Tapi memang betul bahwa kita memang need to struggle. Jadi kita butuh perjuangan yang ini ya, yang sangat kuat gitu kan. Memang banyak ini case-case seperti ini yang terjadi seperti itu. Kadang orang tua yang kaget gitu kan, shock. Ini kok tiba-tiba seperti kata Kang Daud tadi, oh udah pakai jilbab syar'i banget ini ada apa ini? Jangan-jangan dia radikal. Jangan-jangan dia masuk apa golongan ISIS dan sebagainya seperti itu. Memang ini salah satu dampak dari kemajuan teknologi juga sebetulnya, karena seseorang walaupun dia pasif atau dia selalu berdiam diri di rumah gitu kan, tapi dia sering mainkan apa ya, mencari informasi dari media ataupun melalui teknologi-teknologi kan, artinya dia ya, ilham itu kita tidak ada yang tahu. Kemudian penggerak hati itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Artinya kita tidak ada tahu, siapa tahu melalui live streaming Hybro ini ada hati seseorang yang tadinya biasa-biasa saja, kemudian berubah menjadi apa ya, meningkatkan keimanannya seperti itu dan bergabung kepada teman-teman yang soleh di sekitarnya. Mungkin bisa saja terjadi seperti itu. Makanya untuk dengan kemajuan teknologi ini sangat penting juga. Namun teknologi ini ibaratkan sebuah pisau ya. Artinya pisau itu bila digunakan dengan baik maka dia akan bermanfaat. Digunakan untuk motong sayur, motong daging dan sebagainya, mungkin jadi bermanfaat. Namun bila pisau tersebut digunakan untuk membunuh seseorang maka menjadi hal yang tidak baik seperti itu dan merugikan. Dengan itu muncullah seharusnya dengan iman kita menggunakan teknologi seperti itu. Dengan iman kita menggunakan teknologi, insya Allah aman. Tanpa iman kita menggunakan teknologi, insya Allah tidak aman. Mungkin seperti itu. Artinya penting lingkungan, keluarga, teknologi, dan informasi-informasi yang lain. Mungkin ini dapat mengecas sebuah keimanan kita seperti itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Jazakallah. Ini ada yang masuk lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak makna nih, dari mana banyak makna? Alhamdulillah sudah bergabung. Tadi sudah diinformasikan kepada Bung Aryan bahwa kita itu terbentuk ya, karakter kita terbentuk itu dari lingkungan kita. Bahkan teknologi atau informasi yang kita terima. Jadi sebagaimana apa ya, makanan gitu ya. Kalau kita andaikan makanan itu, kalau kita bisa memilih makanan yang sehat ke dalam tubuh kita, nah insya Allah kita tuh menjadi orang yang sehat gitu, jiwa-jiwa kita sehat, badan kita sehat. Tapi kalau ketika kita mengambil apa namanya, makanan-makanan yang kurang sehat, buruk, ya siap-siap saja gitu. Secara otomatis badan kita itu akan sakit gitu atau kurang sehat. Begitu juga dengan informasi. Karena informasi itu bagi saya itu ilmu ya. Cuman ilmu apa yang akan kita ambil kan? Jadi kalau menurut kita itu kurang baik atau wah ini kayaknya ya informasi teknologi apa sih, kayak di Instagram, kayak di YouTube gitu kan. Kebanyakan ya mohon maaf aplikasi-aplikasi dan di situ kayak TikTok lah bahasanya gitu, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik lah gitu maksudnya. Kita melihat yang joget-joget atau apa gitu kan, jadi seru, jadi ketawa, terus yang scroll terus gitu kan. Akhirnya lama-lama kita lupa sama ibadah kita. Artinya kan informasi yang kita ambil ini, itu lagi setan lagi bekerja benar. Jadi kita tuh malah dijauhkan dengan apa namanya, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting buat kita bahwa kita tuh benar-benar harusnya berpikir ternyata penting loh kumpul sama orang soleh agar kita tuh menjadi pribadi Iya yang benar. baik. Gitu.
tadi pentingnya juga informasi karena gini, ketika kita contoh ya contoh kecil itu waktu kita kecil ya, waktu bayi lah kecil ya, saya kita belajar ada misalkan 3 buah apel, 3 buah jeruk sama mangga. Tapi ketika kita nggak ada informasi, gitu kan, dikasih tahu sama ibunya mana yo yang apel ambil, kita nggak tahu karena nggak ada informasi mana yang apel, bentuknya apel seperti apa gitu kan, warnanya seperti apa, asal ambil aja gitu. Tapi ketika kita dikasih informasi bahwa apel tuh seperti ini loh bentuknya, warnanya tuh seperti ini loh, lama-lama berulang-ulang kita mengambil dan mengetahui bahwa apel itu seperti ini. Nah, dan sampai informasi juga gitu ya, yang buruk terus kepada kita, terus yang disematkan kepada kita yang kita ambil yang buruk, maka bisa jadi karakter yang tadi Bung Aryo bilang itu jadi keliru, jadi buruk. Nah ini bahaya buat kita, gitu. Karena sebagaimana makanan dan tubuh kita tuh menerima, mengambil secara otomatis. Begitu juga dengan informasi, mengambil informasi dengan otak kita dan terwujudkan dengan akal kita dan karakter kita juga. Ini sangat berbahaya bagi kita semua. Pentingnya kita belajar. Jadi apa dalilnya? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, gitu ya, Kang Aryan. Jadi semua itu Dan apa? yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul Nah, ilma darajat. gitu. Jadi orang yang berilmu itu akan Allah angkat derajat. Amin. Derajatnya mulia, terus dapat pahala investasi juga, gitu kan? Benar. Terus meningkatkan teman-teman yang soleh, atau didekatkan teman-teman yang soleh, gitu. Nah ini mudah-mudahan kita bisa mengikuti generasi salafus soleh, gitu. Nah ini penting agar iman kita terus tambah, apalagi setelah Ramadan ini. Kira-kira gimana Kang? Iya benar nih. Ya. Sangat menarik sekali ya, karena memang apalagi di akhir Ramadan ini ya. Jadi artinya begini teman-teman. Setiap ada awal pasti akan selalu ada akhir. Awal bulan Ramadan tentu ada akhir bulan Ramadan. Awal kehidupan tentu ada akhir kehidupan. Nah, mungkin di akhir Ramadan ini membuat kita semakin sedih ya, bagi orang yang imannya tentu sudah baik gitu kan, akan sedih ditinggalkan oleh bulan Ramadan ini. Karena kenapa? Dia akan sedih ya, amalan-amalan kita itu nggak lipat gandanya nggak sebanyak di bulan Ramadan gitu kan. Apalagi ada malam-malam Lailatul Qadar gitu kan. Tapi jangan salah juga, malam-malam Lailatul Qadar itu memang betul bahwa amal kita akan dilipat gandakan bagaikan 1000 bulan, kebaikan bagaikan 1000 bulan. Amal baik. Dan jangan salah, amal buruknya pun sama, akan dilipat gandakan 1000 bulan. Nah, dengan itu bagi teman-teman yang memanfaatkan bulan suci Ramadan ini, memanfaatkan malam Lailatul Qadar, ya mungkin sebelumnya sudah disampaikan oleh salah satu guru kita ya, bahwa ciri daripada seorang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu adalah orang yang muncul dari dirinya sebuah kebaikan-kebaikan, dan kebaikan tersebut terus dilakukan seperti itu. Jadi dalam bulan suci Ramadan terakhir ini, sebaiknya ini ibaratnya tendangan terakhir ya. Tendangan terakhir itu seharusnya menjadikan sebuah kesempurnaan ya. Betul. Kalau seumpama masuk gol, artinya kan kita berhasil. Dan setelah bulan suci Ramadan itu juga harusnya, karena iman kita sudah dibiasakan dalam satu bulan ini menjadi pribadi yang soleh, pribadi yang rajin dan taat gitu kan, beribadah yang lain, baik ibadah makbah ataupun ibadah khairu makbahnya. Dan gimana caranya untuk di akhir bulan suci Ramadan itu sampai seterusnya harus semakin ditingkatkan. Karena kalau hitung-hitungannya di bulan suci Ramadan mungkin pahalanya dilipat gandakan, di bulan-bulan yang lain tidak. Artinya kita butuh kuantiti yang banyak untuk menambah pahala-pahala kita seperti itu. Dan itu butuh keistiqomahan tentu. Dan keistiqomahan itu diantaranya tadi supaya selalu istiqomah, dekat kepada orang-orang soleh, bermain kepada orang-orang soleh ya, supaya menambah ilmu, menambah ketaatan dan sebagainya.
Nah, selain bulan suci Ramadan, tentu tadi ada awal kehidupan dan akhir kehidupan, teman-teman. Dan kita tidak tahu bahwa kapan usia kita akan berakhir, seperti itu. Dan apalagi ditambah pada saat ini kita sedang mengalami musibah ya, wabah di berbagai macam negara. Tentu ini seharusnya menjadikan refleksi atau detox bagi kehidupan kita, bahwa apakah ini dari apa ya, teguran dari Allah ini untuk membuat kita semakin taat atau semakin jauh dengan Allah gitu. Jadi dengan teguran apa lagi Allah memberikan kepada kita supaya iman kita semakin taat. Mungkin di ya di awal-awal tahun kemarin ya, mungkin dikasih banjir. Kemarin juga di Lampung ada puting beliung, terus sekarang dikasih wabah begitu kan. Jadi sebetulnya alam ini selalu meminta kepada Allah untuk menghancurkan manusia. Tapi ya Allah tahan seperti itu kan, karena banyak orang-orang yang soleh. Dan ini semua seharusnya menjadi charger bagi kita supaya iman kita semakin kuat gitu kan. Kita dikasih ujian saja tidak meningkatkan iman. Bagaimana dengan dikasih cobaan harta yang berlimpah, kesehatan yang luar biasa seperti itu ya. Mungkin semakin jauh dari Allah seperti itu. Mungkin kita menganggap bahwa ini suatu rezeki, ini suatu nikmat dari Allah, tapi sebetulnya itu sebuah cobaan. Nah, dengan apa lagi gitu yang bisa membuat iman kita semakin taat? Dengan berbagai cobaan, dengan berbagai ujian, masih tidak membuat iman kita gitu semakin taat. Ya mungkin seperti itu Kang Daud. Iya. Padahal Allah juga memberitahu ya kepada kita itu inna fi khalqis samawati wal ardh ayatul lil albab. Jadi Allah itu menghamparkan dunia gitu kepada kita. Terus gunung-gunung yang ditinggikan. Untuk apa orang-orang yang berpikir gitu. Artinya kalau kita tadi sudah disampaikan bahwa ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, bencana-bencana yang Allah berikan kepada kita, tapi kita tidak mau berpikir juga, insya Allah seperti apa gitu. Kita tuh jangan sampai sebagaimana hewan gitu. Padahal perbedaan hewan dengan manusia adalah di akalnya itu tadi. Coba kita bayangkan Betul. ketika ini mohon maaf ya, monyet gitu ya. Monyet itu suka makan pisang, benar ya? Betul. Manusia juga suka makan pisang, gitu kan? Tapi dari dulu monyet itu dari buyutnya, dari kakeknya, dari semuanya itu cara makan yang monyet itu sama. Ini manusia bukan dari monyet kan Kang? Bukan. Saya jadi itu teori-teori lah, itu nanti kita bahas ya itu. Nanti masuk ke konspirasi lagi. Panjang. Jadi iya luas. Jadi apa namanya? Iya, maunya tuh makan pisang itu dari dulu begitu-begitu aja gitu. Dilepas kulitnya dimakan atau bahkan apa namanya dibejek terus langsung dimakan. Begitu aja. Tapi berbeda dengan manusia. Apa bedanya ketika Dan rakus ya Kang? rakus. Dua juga pisang itu bisa dijadikan pisang goreng. Keripik pisang ya kan? Kue pisang. Artinya manusia itu bisa menambahkan atau mengembangkan inovasi-inovasi. Nah, itu karena perbedaan akal dengan hewan tadi. Nah, ini penting bahwa kita tuh punya akal digunakan gitu kan. Ini sebagai nasihat aja, saya juga kadang-kadang kan ya manusia gitu ya, luput dari kesalahan. Iya. Makanya perlu banget kayak orang-orang kayak Bung Arya, orang yang soleh untuk mengingat yang soleh. Amin. Gitu Bung. Tadi Amin. kalau dibilang ujian bencana itu kita mau gimana lagi sih, harusnya biar kita berubah. Ya kita harus berpikir gitu. Bisa merenung ya kan, agar benar-benar benar-benar. kita tuh bisa mengenolkan diri kita, bisa merendahkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa. Agar apa hidayah itu nyampe kepada kita sendiri. Mudah-mudahan sih seperti itu. Nah, amin. Kira-kira ada pertanyaan nggak ya nanti dari netizen? Belum ada ini kayaknya. Belum ada ya. netizennya. Oke. Gimana Bung Arya? Nggak apa-apa kita berbincang-bincang aja. Nanti kita save di Hijrah Brother ya. Ini kita save. Iya benar-benar. Jadi bisa didengarkan oleh orang-orang yang hari ini mungkin lagi JJS ya, jajan sore untuk apa buka bersama. Ada lagi ya, baru-baru lagi JJS. Saya ini ketertinggalan nih kalau bahasa-bahasa begitu. Ketinggalan. Kira-kira gimana Bung? Tadi itu kalau sudah misalkan kita masih apa ya
tadi itu yang dibicarakan bahwa oke lah kita ini berpikir, tapi kok berpikirnya masih ke arah yang bukan perubahan gitu. Padahal ya harus berubah gitu gimana ya? Ya, terkait dengan berpikir ya, setiap manusia itu memang diberikan suatu pikiran. Tentu di dunia ini sebetulnya tidak ada orang yang bodoh ataupun non bodoh gitu kan. Jadi ini terkait dengan pikiran, perkara malas atau mau atau tidak mau saja. Nah, pikiran itu bisa dikendalikan dengan referensi-referensi yang baik seperti itu. Apabila kita ingin memiliki pikiran-pikiran yang jernih, pikiran soleh, pikiran baik, tentu kita harus mencari referensi yang baik seperti itu. Dan referensi ini juga kadang membuat kita keliru ya. Kadang kita menganggap bahwa referensi ini baik, ternyata tidak. Seperti itu. Karena memang memiliki latar belakang tersendiri dari referensi tersebut. Nah, bagaimana caranya? Mungkin pertama kita bisa diskusikan dengan teman kita, apakah ini baik atau tidak. Kemudian apa dari story referensi tersebut dari mana seperti itu. Misalkan seorang yang mereferensikan ini latar belakangnya seperti apa, apakah dia punya kepentingan pribadi atau tidak, seperti itu kan. Namun sebaik-baik referensi adalah referensi terkait dengan Islam, terkait dengan ibadah-ibadah dalam Islam seperti itu. Karena kenapa? Tentu orang-orang filsuf pun banyak yang masuk Islam dikarenakan dari cara pandang dan teori-teori mereka. Karena di Islam itu terdapat kesempurnaan, terlebih di dalam Islam memiliki GPS yang sangat luar biasa, GPS yang sangat akurat, GPS yang tahu story dan apa yang belum terjadi. Apa itu GPS-nya? Yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran inilah yang menjadikan kita sebagai pedoman hidup tentunya. Dan Al-Quran ini dapat mengecas keimanan kita pula seperti itu. Maka sangat dianjurkan untuk sering-sering membaca Al-Quran supaya hati kita tenang, pikiran kita jernih seperti itu. Dan melalui Al-Quran juga kita dapat mengetahui apa-apa yang belum diketahui dan apa-apa yang sudah Allah tetapkan seperti itu. Misalkan Allah tetapkan bahwa di akhir di hari kiamat nanti akan, sebelum hari kiamat muncul Imam Mahdi, muncul Dajjal dan sebagainya. Kita harus mengimani itu sekalipun belum kita rasakan seperti itu. Dan jadi cara berpikir itu harus benar-benar relevan dengan apa yang kita cari dari sumbernya seperti itu. Jangan sampai kita buang-buang waktu membahas yang lain atau memikirkan yang lain, tapi tidak berkaitan dengan kebaikan kita. Mungkin bisa saja apabila kita combine seperti itu ya, misalkan kita mengetahui hal-hal baik dari Islam, tapi kita ingin mengetahui hal-hal buruknya juga. Bisa saja dengan catatan iman kita jangan sampai beralih pula dengan keburukan seperti itu. Karena memang orang-orang cerdas itu orang-orang yang berpikir. Jadi bukan dari bibit bebet dan bobot ya, melainkan dari cara berpikirnya sendiri seperti itu dan referensi-referensi dari sekelilingnya. Artinya memang sebaik-baik daripada berpikir yaitu berpikir secara Islam. Menurut saya sih seperti itu. Karena memang semua apa-apa yang sudah terjadi, sedang terjadi dan belum terjadi semua sudah dikupas tuntas dalam Islam melalui Al-Quran dan hadis. Mungkin seperti itu. Jadi penting ya referensi agar kita bisa mengambil sikap. Referensi membentuk pemahaman kita dan kita akan mengambil sikap, dan mudah-mudahan dengan sikap itu kita juga bisa menambah iman kita. Contohnya referensi ini nih di live Hijrah Brother gitu, ada referensi, ada kajian segala macamnya, informasi agar pemahaman kita mantap dan kita bisa mengambil sikap yang baik. Agar apa? Agar menambah iman kita gitu. Jangan sampai iman enggan bersama kita. Nah, betul. Aryan, ini karena waktunya sudah habis nih ya, gitu kan? Mungkin kesimpulan dari Bung Aryan. Baik, kesimpulan dari saya untuk perihal dengan iman tersebut bahwa agar iman mau dengan kita, artinya iman itu tidak enggan lah bersama kita. Kita sebaiknya untuk selalu mencari hal-hal baik, mencari lingkungan-lingkungan yang baik yang dapat meningkatkan keimanan kita
Dan perlu dicatat bahwa tadi 2 poin tadi yang harus kita jalankan, yaitu konsistensi terhadap ibadah, baik ibadah makruh ataupun khair makruh yang lainnya, dan juga harus konsistensi meninggalkan daripada maksiat seperti itu. Insya Allah itu dapat meningkatkan keimanan kita. Kurang lebihnya seperti itu, Kang Daud. Jazakallah khairan kepada Bung Aryan, semoga bisa menjadi pencerahan buat kita semua, kawan-kawan, dan juga jangan Amin. lupa terus mampir dan cek Instagram kita semua di Hijrah Brother, dan juga mudah-mudahan program-program ke depan kita bisa laksanakan meskipun kondisi terbatas. Jadi kita tutup juga akhiri karena bentar lagi mau buka puasa, kita harus bersiap-siap. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Oke, jazakumullah khairan kepada semuanya. Syukran kepada Bung Aryan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.